Selamat siang pemirsa, saya Linur Yasin kembali lagi dalam Bincang Teras Negeri. Kali ini kita mengangkat sosok para kepala daerah yang baru saja terpilih dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Salah satu pemimpin muda yang tampil dalam kancah pilkada tahun lalu dan terpilih menjadi bupati adalah Haji Hanindito Himawan Pramana Sarjana Hukum. Beliau adalah tokoh muda, lahir di Yogyakarta 31 Juli 1992, pendidikan terakhir adalah sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya biasa memanggil dengan Mas Dito, tokoh muda, energik, mewakili generasi milenial dan baru terpilih sebagai bupati di Kabupaten Kediri. Darah politik mengalir dalam diri Mas Dito. Ayahnya adalah Bapak Pramono Anung Wibowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya pernah berkiprah sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi tak heran kalau Mas Dito ini bakal menjadi pemimpin muda, milenial, dan punya visi ke depan. Apalagi darah politik yang diwariskan oleh ayahnya sangat membantu beliau dalam memimpin daerahnya di masa yang akan datang. Nah, saya perkenalkan ini, saya akan menyapa Mas Dito dengan panggilan Mas Bupati. Mas Bupati, selamat siang. Halo Mas. Halo Pak Ali. Apa kabar? Baik Pak Ali. Pak Ali apa kabar? Selamat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Mas Bupati sebagai Bupati Kabupaten Kediri tahun 2021 sampai 2026. Selamat dan semoga sukses memimpin Kabupaten Kediri. Mas, amin. Ini acara yang digelar Tempo adalah Bincang Negeri. Nah, ini salah satu program yang menghadirkan para kepala daerah yang punya visi ke depan, membangun Indonesia tentunya dengan berbagai harapan dan tujuan sehingga Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya adalah Mas Bupati. Nah, langsung saja Mas, saya berbincang. Bisa dijelaskan bagaimana visi Mas Bupati dalam memimpin Kabupaten Kediri? Jadi sebenarnya Pak Ali, kalau bicara visi dan misi itu sebenarnya lebih mengarah ke retorika kalau menurut saya ya. Itu selalu semua kepala daerah itu visi dan misinya kurang lebih ya akan begitu-begitu saja. Tapi saya akan sampaikan, visi saya adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang melayani. Nah, jadi artinya apa? Artinya karena Kabupaten Kediri ini tidak bisa dijauhkan dari kaum Nahdiyin, dalam hal ini adalah NU, dan juga Kediri ini satu lagi abangan, dalam hal ini adalah nasionalis, maka saya sampaikan bahwa terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, yang punya karakter nasionalis religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu apa sih? Jelas UMKM, karena UMKM hari ini adalah sendi ekonomi dan itu geliat ekonomi yang bisa menopang hidup masyarakat bawah, terutama yang terdampak didukung oleh birokrasi yang melayani, karena per hari ini birokrasi atau pelayanan publik di Kabupaten Kediri ini masih belum maksimal. Nah, Mas Bupati, apa program unggulan dalam bidang ekonomi yang akan dicapai oleh Mas Bupati dalam memimpin Kabupaten Kediri? Jadi gini, di bidang ekonomi kita sekarang ini sudah, kemarin pada saat masa kampanye saya melakukan pemberian legalitas gratis kepada 1.000 UMKM. Jadi kalau Kabupaten Kediri ini kan bukan perkotaan, ada yang masih di gunung-gunung, ada yang masih tinggalnya di dekat sawah dan sebagainya. Jadi artinya untuk menghidupkan ekonomi warga ini tidak bisa kita terus mau buat satu tempat bisnis distrik, itu nggak bisa. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah saya mendata berapa sih jumlah UMKM yang belum punya izin. Kemarin itu pada saat kampanye itu total ada 1.300 UMKM yang kita bantu buatkan izin termasuk NIB-nya. Nah, setelah kita bantu buatkan izin, apa yang kita lakukan? Ini kita inventarisir lagi, mana yang potensial, mana yang belum potensial, mana yang
sudah potensial. Ini kita pisahkan, lalu kita klaster-klasterkan lagi. Nah, ini kita berikan bantuan modal kemarin beberapa yang sudah potensial. Nah, ini kita bina bagaimana bisnis project-nya, bagaimana SWOT-nya, bagaimana pengembangan dan sebagainya. Karena banyak, Mas, persoalan di Kediri ini, contoh UMKM, saya tuh hampir setiap hari nyoba produk UMKM. Jadi satu desa itu rata-rata punya 10 produk, sedangkan Kediri ini ada 344 desa. 10 produk itu paling sedikit. Jadi kalau saya kalikan ada 3.400 produk UMKM. Itu setiap saya cobain, itu rata-rata bisa bersaing di skala nasional. Saya yakin. Saya nggak heran banyak kepala daerah kayak Pak Ganjar di Jateng itu punya lapak Ganjar, ada Mas Gibran di Solo yang mengembangkan. Karena memang per hari ini semua kepala daerah pasti fokus untuk memberdayakan UMKM di daerahnya. Nah, kesimpulan saya, kalau UMKM ini bisa dibina dan nantinya ditempatkan di sentra-sentra UMKM, apalagi Kabupaten Kediri akan punya bandara di tahun 2023. Artinya orang kalau pulang dari Kediri atau orang berkunjung ke Kediri terus pulang ke daerahnya masing-masing, saya pengen itu kayak orang datang ke Jogja, pulang bawa bakpia atau pulang bawa gudeg. Nah, ini yang sudah narasi ini yang sedang kita bangun. Di Kediri ini cukup banyak, ada tahu, ada sale pisang, ada pecel. Ini pecel kita sudah mulai beralih ke pecel ke kemasan, jadi nanti akan kita buatkan dari sayurannya dan sebagainya itu sudah jadi satu makanan instan. Gitu. Nah, Mas Bupati, bagaimana strategi untuk mengangkat UMKM ini yang kita tahu bahwa punya kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Kediri? Salah satu caranya untuk mengangkat adalah maka Kabupaten Kediri ini harus punya exposure-nya terlebih dahulu. Gaungnya harus ada di minimal di skala Jawa Timur. Per hari ini kalau saya cek, satupun produk Kabupaten Kediri yang bersaing di skala Jawa Timur itu belum banyak. Jadi artinya kita harus mulai membantu teman-teman UMKM ini bagaimana sih caranya digital marketing, bagaimana caranya branding awareness. Jadi mereka ini memang rata-rata UMKM ini saya minta, terus terang saya sebagai Bupati terpilih minta ke seluruh Karang Taruna, terutama anak muda yang ada di Kabupaten Kediri, coba cek UMKM di desanya masing-masing. Jangan terlalu fokus sama hal-hal yang sifatnya hanya di permukaan saja. Jadi artinya cek UMKM, ada UMKM apa, kalau ada UMKM itu bantu pemasarannya. Karena anak muda ini biasanya paling jago untuk urusan marketing dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri untuk melakukan pengembangan UMKM kita butuh anak muda hari ini. Bagaimana melibatkan para pemuda ini agar mereka punya visi ke depan untuk membangun Kabupaten Kediri, Mas Bupati? Jadi anak muda di Kabupaten Kediri itu senangnya dua hal untuk sekarang ini. Mereka senang mengelola tempat pariwisata. Yang kedua mereka senang untuk diajak diskusi tentang budaya. Ini yang menarik. Nah, saya mencoba merangsang mereka ini dengan ayo monggo kita mau wayangan bareng, ayo kita mau pecut bareng, ayo kita mau bicara mau nguri-nguri budaya, ayo. Nah, kalau kita mau bicara pariwisata, ayo, apalagi kita mau punya bandara. Nah, cuma jangan lupa dua hal ini, budaya dan pariwisata ini sedang tidak bisa kita lakukan. Kita nggak bisa pentas budaya karena COVID, kita nggak bisa punya sektor pariwisata karena COVID. Jadi maka yang sekarang kita lakukan adalah, ayo yang dua ini kita hold dulu, kita tahan dulu, ayo sama-sama kita berdayakan desa. Untuk apa sih sebenarnya UMKM? Ujung-ujungnya kalau UMKM-nya maju, maka pendapatan desanya pun juga akan meningkat. Begitu pendapatan desa meningkat, maka pengembangan untuk sektor pariwisata pun juga bisa meningkat. Jadi saya selalu mengarahkan ke sana. Kalau UMKM-mu maju, saya jamin pariwisatamu akan maju. Dan itu akan inline ya. Jadi kalau pariwisata maju, otomatis UMKM juga akan ikut terdongkrak. Nah, soal kesejahteraan nih Mas. Bagaimana Mas Bupati melihat sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kediri? Dan bagaimana program unggulan yang akan digulirkan dalam 5 tahun ke depan? Ya, jadi kalau bicara pertama kesehatan ini masih jadi persoalan. Terus saya tuh setiap hari sebelum tidur selalu niat untuk balas direct message. Sehari itu bisa 50 message saya balas sebelum tidur, bangun tidur 50 message, jadi total 100 message per hari. Itu kurang lebih keluhannya, Mas, BPJS saya nggak bisa diterima, Mas, saya nggak dapat jam kesda, Mas, kenapa kok yang dapat jam kesda orangnya itu lagi. Nah, jadi artinya
di bawah ini masih banyak keluhan masyarakat yang tidak bisa menikmati atau mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah. Maka saya sampaikan, saya bicara dengan dinas sosial, mulai dari sekarang saya sudah mulai diskusi dalam artian, Pak, kita tidak bisa terlalu kaku, karena dalam kriteria mendapatkan jam keseda itu, kalau Pak Ali cek di dalamnya, itu ada salah satu kriteria, contoh rumahnya tidak boleh ada listriknya. Rumahnya tidak boleh beralaskan, alasnya harus tanah. Nah, itu salah satu kriteria-kriterianya. Artinya, ya di zaman sekarang ini hampir semua rumah pasti sudah mendapatkan listrik. Walaupun memang masih ada yang belum mendapatkan listrik. Maka ini kriteria jam keseda ini yang saya akan coba perlunak. Di satu sisi saya juga sedang membenahi bagaimana manajemen rumah sakit umum daerah atau RSUD yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, lalu kaitannya tadi dengan pendidikan, ini yang cukup memprihatinkan. Karena Kediri ini terdiri dari puluhan, bahkan mungkin bisa sampai ratusan pondok pesantren yang ada di Kabupaten. Ada Pondok Ploso, ada Pondok Lirboyo di Kota Kediri, ada Kewagian Bendol, ada banyak sekali pondok-pondok di Kabupaten Kediri. Pendidikan per hari ini yang menjadi persoalan, sebelum saya masuk ke pendidikan di era COVID ya, ini adalah terkait guru ngaji. Guru ngaji di Kabupaten Kediri ini belum mendapatkan perhatian sama sekali. Saya satu ketika sowan atau silaturahmi dengan salah satu kiai yang cukup besar di Kabupaten Kediri. Saya diskusi dengan beliaunya 1 jam, 2 jam, selesai diskusi, saya pulang. Pas mau pulang, saya dikasih amplop sama kiai tersebut. Saya tanya, loh kiai, niki kagem nopo, kiai buat apa? Saya bilang, sudah mas, dengan pegang saja. Sudah, pada saat itu saya harus lanjut, ada acara di titik berikutnya karena masih dalam agenda kampanye. Di perjalanan ya saya pikir, oh mungkin ini apa ya, disuwo, apa ya, kalau orang Jawa bilang disuwo itu apa ya? Disuwo itu semacam jimat lah gitu kalau kita menyebut. Saya pikir kan seperti itu. Tapi ya sudahlah, saya kan juga nggak terlalu percaya dan bahkan tidak percaya hal-hal yang seperti itu. Tapi saya penasaran ini apa? Akhirnya saya buka, amplop itu saya buka dan ada uang isinya 50.000. Saya tanya, uang ini untuk apa? Uang 50.000. Saya telepon, Yai, ngapunten, ini kok ada duit 50.000 dan menopo buat apa? Dia mengatakan, Mas, itu adalah bisyarah atau gaji guru ngaji selama 1 bulan. Itu pun kalau kita pondok lagi ada pemasukan. Jadi kadang digaji, kadang tidak. Maksimal gajinya 50.000. Saya langsung cek ke Depak dan beberapa dinas terkait. Ternyata total jumlah guru ngaji di Kabupaten Kediri itu ada 6.500 sekian. Jadi jumlahnya cukup banyak. Nah, itu yang terdaftar, yang tidak terdaftar pasti lebih banyak lagi. Maka saya minta langsung. Memang ini akan membebankan APBD karena jatuhnya belanja rutin. Tapi saya minta seketika hari itu juga saya minta untuk guru ngaji harus mendapatkan bisyarah per bulan. Bagaimana caranya? Kita buatkan rekening. Karena saya nggak mau kalau duit ini kita serahkan ke salah satu pihak itu yang mendistribusikan. Maka itu akan menjadi masalah pasti. Nah, itu yang berkaitan dengan guru ngaji. Lalu yang kedua, GTT-PTT atau guru honorer. Guru honorer di Kabupaten Kediri ini yang pertama mereka kesulitan untuk bisa masuk PNS karena ada batasan usia 35 tahun. Yang kedua, mereka ini juga per bulannya hanya dapat 100 sampai 150.000, belum ditambah potongan BPJS dan sebagainya. Mungkin mereka hanya dapat sekitar 120 sampai 80.000. Dan ini jumlahnya ada 9.200 kalau saya nggak salah, terakhir guru honorer yang ada di Kabupaten Kediri. Jadi kesejahteraan guru ngaji dan guru honorer ini akan jadi fokus saya di bidang pendidikan. Karena kalau tidak kita perhatikan, Kabupaten Kediri di tahun 2024-2025 kita akan mengalami krisis tenaga pengajar. Kenapa kok tenaga pengajar? Sekarang itu untuk kekosongan kepala sekolah di tingkat SD itu ada sekitar 90 sekolah yang kosong. Tidak kepala sekolah. Di tingkat SMP ada 30, artinya ada sekitar 110, 120 yang nggak punya kepala sekolah. Lalu gurunya itu sudah tinggal tersisa 2, tersisa 3, tersisa 4.
Nah, rata-rata guru ini saya cek usianya akan pensiun di tahun 2024 atau tahun 2025. Nah, guru honorer inilah yang harusnya menjadi pengganti guru-guru yang sekarang sudah ada. Tapi siapa yang mau, Pak? Kalau misalkan kesejahteraan gajinya cuma 100.000, terus kita tawarkan jadi guru, ya pasti nggak ada yang mau. Betul. Nah, ini yang menjadi PR atau tugas pemerintah Kabupaten Kediri ke depannya terkait pendidikan. Terus kalau kita bicara pandemi, apa sih yang harus dilakukan? Kalau di Jakarta, Pak Ali, enak. Semua serba online, beres. Kalau di Kediri, di Kabupaten, yang tinggalnya di Kandangan, yang tinggalnya di Ngancar, yang tinggalnya di Kepung, tinggalnya di kaki gunung, tinggal di Mojo. Oh, gimana caranya? Online sinyal aja nggak ada. Mungkin kita bisa sediakan laptop, tapi nggak ada sinyalnya kan percuma. Nah, memang salah satu opsinya saya sudah pernah coba pasang tower di salah satu desa tidak ada sinyalnya. Itu kita buatkan wifi gratis dan sebagainya. Tapi ternyata nggak efisien juga. Karena mereka nggak terbiasa. Akhirnya yang saya lakukan adalah pertama, saya minta guru yang jemput bola atau guru kurir sebutannya. Jadi guru ini datang ke balai desa, siswanya dikumpulkan, diajar di situ. Itu salah satu. Dan itu prokesnya kita bisa awasi kalau di balai desa. Lalu yang kedua, kalau misalkan memang daerah tersebut masuk zona rawan COVID, artinya masuk zona kuning atau zona orange, walaupun biasanya kalau di kaki gunung itu jarang, Pak Ali, masuk zona zona yang terpapar COVID. Biasanya orang gunung itu malah zona hijau semua. Ya betul. Itu. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan lagi kalau memang itu masuk zona yang zonasi yang orange ataupun merah yang tidak boleh ada kegiatan sekolah. Maka yang saya lakukan sekarang adalah saya sekarang sedang bekerja sama dan membangun komunikasi sama salah satu balai besar radio yang ada di Surabaya. Semoga untuk bisa di jam-jam tertentu, contoh misalkan jam 9 pagi sampai jam 11 siang, itu nanti akan diberikan materi pengajaran untuk siswa kelas 1. Karena radio itu salah satu alat komunikasi yang masih bisa masuk ke pelosok-pelosok di gunung. Kalau buat saya sejauh ini solusinya adalah menggunakan radio. Itu. Ya. Nah, ini yang saya suka dari kalangan muda nih. Ketika memimpin seperti Mas Bupati ini kan punya terobosan-terobosan untuk bagaimana mengatasi hambatan-hambatan itu. Nah, Mas, saya ingin tahu nih, Mas, bagaimana nantinya Mas Bupati itu bisa meningkatkan angka usia sekolah itu, partisipasi angka sekolah itu lebih tinggi atau meningkat pada masa kepemimpinan Mas Bupati. Oke, berarti yang dimaksud Pak Ali adalah HLS, harapan lama sekolah ya. Ya. Memang harapan lama sekolah di Kabupaten Kediri ini masih sangat rendah. Hanya di kisaran, saya nggak salah, di 7-8 tahun. Artinya itu jauh dari indeks yang seharusnya. Nah, satu-satunya cara adalah di Kabupaten Kediri ini memang rata-rata generasi milenial ini setelah lulus itu keluar dari Kediri. Karena apa? Bagi mereka tidak ada satu pekerjaan yang seksi untuk dikerjakan di Kabupaten Kediri. Karena apa? Selama ini kalau pulang ke Kediri ya ujung-ujungnya bertani. Kalau enggak ya itu saja pekerjaannya. Makanya kita sedang coba untuk ramu sama tim. Saya sudah gandeng beberapa influencer, saya sudah gandeng beberapa teman-teman Karang Taruna, saya sudah gandeng beberapa universitas yang ada di Kediri maupun yang akan kita ajak kerjasama. Untuk apa? Untuk nanti sama-sama ayo kita bangun Kediri dimulai dari berbagai macam sektor yang mana saya akan membuat tim, itu memang isinya anak-anak muda. Jadi supaya memberikan harapan kepada anak muda di Kabupaten Kediri bahwa ayo loh, kalau kamu kerja di Kediri, kamu bangun daerahmu, itu ada loh. Ada potensinya loh, ada loh hal yang bisa dikerjakan dan ini sekarang sudah mulai bergeliat sebenarnya. Kayak kemarin waktu saya bantu 1.300 legalitas UMKM itu mungkin hampir 50%-nya sendiri dilakukan oleh generasi milenial. Jadi artinya para generasi milenial ini sudah mulai mencoba untuk masuk ke dunia bisnis, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Untuk mengetahui kekurangannya, apa kelebihannya, ini memang perlu pembinaan dari pemerintah kabupaten untuk bisa mengakselerasi mereka. Iya. Mas, kalau di sektor pertanian bagaimana? Kita tahu Kabupaten Kediri itu basisnya adalah pertanian, gitu. Ya. Nah ini saya yakin Mas Bupati ini punya terobosan luar biasa nih, bagaimana meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Kediri. Ya, jadi kalau bicara pertanian, maka itu tadi. Saya punya program yang saya sebut dengan DITO.
Desa Inovasi Tani Organik. Ini biasanya kalau kepala daerah punya program Desa Inovasi Tani Organik ini nanti dimusuhin sama pengusaha pupuk kimia nanti saya pasti punya. Cuman nggak apa-apa, karena begini Pak Ali, kenapa kok pupuk organik yang saya gencar per hari ini Kabupaten Kediri itu mengalami kesulitan pupuk sudah dari tahun 2020 bulan Mei, artinya hampir setengah tahun lebih kesulitan pupuk. Maka mereka tidak bisa panen dan sebagainya. Mereka sudah dibuat kecanduan, ketergantungan dengan pupuk yang beredar di pasaran. Maka kemarin yang saya lakukan selama kampanye, itu saya melakukan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan kepada seluruh Gapoktan, dimulai dari pembuatan pupuk cair organik, proses penanamannya, sampai produksi panennya kita cek. Jadi kita ajarkan bagaimana sih cara membuat pupuk cair organik, ini bahan bakunya. Memang tidak bisa, kalau tadinya tanah itu terbiasa dengan pupuk kimia, kita tidak bisa langsung beralih ke pupuk organik. Mereka perlu waktu untuk adaptasi tanah itu. Biasanya kalau saya nggak salah itu kurang lebih 2 tahun, tapi kemarin kita bisa persingkat ke 6 bulan. Jadi kita gunakan semi organik terlebih dahulu supaya tanahnya terbiasa. Nah itu sudah kita lakukan, kemarin total ada 7 kecamatan yang kita lakukan dan alhamdulillah responnya sangat baik. Ini kecamatan beberapa kecamatan sudah minta untuk masuk program Desa Inovasi Tani Organik, dan itu hasilnya terus terang Pak Ali. Pada saat saya datang ke salah satu petani, terus petani itu bilang, Mas, alhamdulillah kita bisa panen. Itu kepuasan itu tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Contoh besok hari Sabtu besok ini saya akan ada panen jagung organik. Hal-hal seperti ini yang sekarang sedang mulai saya galakkan di Kabupaten Kediri. Karena apa? Saya nggak mau petani itu ketergantungan dengan pupuk kimia. Kenapa saya nggak mau? Karena begitu ketergantungan dengan pupuk kimia, maka begitu nanti pupuk ini sulit beredar di pasaran, harga dari hasil panen ini bisa ditentukan oleh tengkulak. Petani tidak bisa menentukan harga sendiri. Tapi kalau petani bisa buat pupuk cair sendiri, bisa panen sendiri, bisa menanam sendiri, tentunya Pemkab, terutama dalam hal ini Dinas Pertanian harus memonitor ya. Itu maka nanti saya minta untuk petani cabai harus berani menentukan harganya sendiri dan sebagainya. Dan jangan salah, Kabupaten Kediri itu adalah salah satu produsen cabai terbesar di Indonesia. Karena per tahun itu bisa sampai 180 juta ton cabai yang dihasilkan. Itu Pak. Menarik. Ini yang salah satu juga kalau kalangan muda itu memimpin lebih kepada pro lingkungan, ya Pak, ya Mas, yang salah satunya. Jadi meninggalkan yang berbau-bau polusi, tapi kita mengarah kepada kegiatan yang ramah lingkungan. Itu bagus sekali untuk masa depan kita sebetulnya. Nah, Mas, salah satu program unggulan dalam kampanye kemarin itu ada yang namanya hampir sama nih dengan panggilan Mas Bupati, DITO. Tapi ini DITO. Itu apa, Mas? Itu tadi, program itu Desa Inovasi Tani Organik. Oh, itu program pertanian saya. Jadi saya singkat jadi Desa Inovasi Tani Organik. Gitu. Sebenarnya ada satu lagi program yang ini saya terinspirasi dari salah satu kepala daerah, saya sebut saja Pak BTP. Bagaimana dulu beliau di saat memimpin DKI setiap pagi meluangkan waktu untuk bertemu dengan masyarakat, untuk berdialog dan diskusi di balai kota. Nah, saya terinspirasi dari beliau karena Kabupaten Kediri ini rindu dengan pemimpin yang bisa diajak cangkuan, diangkringan, ngopi bareng, lesehan dan sebagainya. Maka saya setiap Jumat itu saya berencana untuk mengakomodir dengan membuatkan acara namanya Jumat Ngopi, Jumat Ngobrol Persoalan dan Solusi. Itu semua masyarakat Kabupaten Kediri boleh hadir ke pendopo, boleh bertemu dengan bupatinya, boleh diskusi sama saya, apapun persoalannya. Mulai kadang Mas itu orang itu masyarakat kalau curhat itu kadang bisa dia curhat lagi berantem sama suaminya, curhatnya ke saya bisa ya, tapi ya saya tanggapi secara normatif saja kalau yang sudah seperti itu. Artinya saya buatkan acara itu tadi, Jumat Ngopi, Jumat Ngobrol Persoalan dan Solusi. Itu bagaimana kepala daerah, kadang kan nggak melulu kita ini harus belusukan sebenarnya. Kan ya waktu yang memang dibutuhkan saja gitu. Jadi saya buat memang meluangkan waktu dari Jumat pagi sampai Jumat siang sebelum sholat Jumat, itu saya bersama bertemu dengan masyarakat. Tentunya tidak lupa. Mas, ya.
dalam acara Jumat pagi itu, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari keinginan dari para masyarakat Kabupaten Kediri, Mas, yang disampaikan langsung ke Bupati terpilihnya ini? Sebenarnya Apa? kalau saya lihat poinnya adalah masyarakat ini pengen bisa berdialog dua sisi, dua arah dengan kepala daerahnya. Ini yang selama mungkin hampir kurang lebih 20 tahun mereka tidak rasakan. Nah, artinya saya wadahi dengan acara namanya Jumat Ngopi, ngobrol persoalan usul. Itu persoalannya macam-macam, mulai dari Mas kita belum mendapatkan bantuan PKH, saya belum mendapatkan bantuan ini itu, di desa saya ada yang penerima bantuan selama 3 tahun berturut-turut orangnya itu terus, ada jalan bolong di sini. Artinya saya jadi bisa tahu kondisi di lapangan sekitar itu seperti apa sih, tanpa saya harus muter Kabupaten Kediri. Ya saya akan tetap keliling, tapi artinya ini mengefisiensikan waktu dan bisa menginventarisir masalah lebih cepat. Gitu. Nah, Mas, sebentar lagi Mas Bupati ini akan dilantik menjadi Bupati ya. Apa perbedaan ketika Mas sebelum masuk ke menjadi pamong lah ya, pamong di Kabupaten Kediri ini dengan sebelumnya, Mas? Apa bedanya, Mas? Gak ada bedanya sih Pak kalau saya lihat. Ada bedanya ya, kalau bedanya lebih kepada tanggung jawabnya itu pasti. Yang kedua, kalau mungkin tadinya saya tidak berinteraksi dengan semua pihak, dalam artian kalau sekarang kan saya harus berinteraksi mulai dari kiai, ulama, gawagis, sampai preman, petani, maling sekalipun atau pembalap liar, saya juga harus komunikasi. Jadi artinya semua elemen harus saya sentuh. Gitu. Ini mungkin yang bapak saya pun tidak pernah alami. Ya, menarik. Kabupaten Kediri itu kalau bisa disebut selain sebagai sebagai kabupaten santri, dan itu nasionalismenya juga kuat. Nah, apakah bagaimana Mas Bupati ini bisa mempertahankan identik Kabupaten Kediri yang sudah sekian lama itu, Mas? Nah, ini yang kita harus bentengi, yang mana Kabupaten Kediri ini terkenal dengan kabupaten dengan puluhan atau ratusan pondok, maka saya minta untuk ulama-ulama ini bisa membantu saya untuk bentengi Kabupaten Kediri dari dampak sosial yang mungkin kurang baik dengan nanti adanya bandara. Walaupun saya yakin jauh lebih banyak positifnya ya, tapi memang ini tergantung bagaimana seorang kepala daerah bisa mengambil keputusan. Karena pasti begitu ada bandara, pariwisatanya akan berkembang. Begitu pariwisata berkembang, mau tidak mau kehidupan dunia malam ini juga akan berkembang. Nah, ini yang harus diimbangi dengan tokoh-tokoh agama tersebut. Oke, Mas Bupati, kita udah hampir 20 menit berbincang-bincang nih tentang visi, misi, dan harapan banyak pihak di Kabupaten Kediri terhadap pemimpinan Mas Bupati. Nah, sebelum saya menutup, mungkin ada kata-kata akhir yang bisa disampaikan untuk publik, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri, Mas Bupati. 3 kata aja, Mas. Ayo lawan COVID. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bupati atas bincang-bincang santai kita hari ini. Sukses selalu, dan saya berharap Kabupaten Kediri ke depannya lebih maju lagi dan bisa mengatasi COVID ini dengan segera. Dan yang paling saya sukai dari kepemimpinan muda adalah punya terobosan yang luar biasa dan tanpa birokrasi, dan cepat mengambil keputusan dalam berbagai masalah. Sampai di sini acara bincang-bincang kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.